Pagi, Frans. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Pagi. Baik, Frans. Mana? Baik. Frans sendiri gimana, baik? Puji Tuhan, baik, Pak. Ini siapa dulu nih, Pak? Saya dulu atau Bapak dulu nih? Boleh. Frans dulu boleh. Oke. Gimana? Berarti saya share dulu ya, Pak. Saya mau yang Iya. bahas yang pertama ini, Pak. Gimana, Pak, Ah, menurut Bapak, Pak? kadangkala orang berpikir bahwa, gua salah. Tapi sebenarnya juga belum salah. Totally. Sebenarnya dalam salah itu ada benernya juga. Benar Yes. nggak? Karena ada suatu proses yang hari ini akan terjadi, ke depan kita nggak tahu. Tetapi yang poin adalah kalau kita tidak melakukan satu proses yang namanya pengakuan diri kita ngomong, gue harus bikin keputusan, atau gue harus ngomong, atau gue harus melakukan tindakan. Itu yang benar menurut saya. Bukan masalah dari poin ini kan. Jadi kalau lu nggak melakukan, jadi lu nggak tahu juga. Benar, Pak. Mungkin sedikit menambahkan, Pak. Ya, mungkin setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Tapi mungkin ya it's okay not to be okay. Ya, saya mungkin lebih mengarahkan kepada perasaan orang yang ada pada saat seperti sekarang gitu, Pak. Di saat seperti ini, orang banyak mungkin yang marah, sedih, kecewa gitu dengan apa yang terjadi gitu. Dan perasaan itu ya mungkin hanya sementara gitu, harus dinikmati, disyukuri. Karena perasaan ini akan juga hilang seiring berjalannya waktu gitu. Karena banyak orang mungkin yang sekarang berupaya keras untuk memendam kemarahan misalnya, Pak. Padahal sebagai manusia ya sangatlah wajar untuk bisa marah gitu. Yang penting bagaimana cara kita untuk mengelola marah tersebut, mengelola emosional tersebut supaya tidak menguasai diri kita sepenuhnya gitu. Dan cara kita untuk meluapkan kemarahan ya sebenarnya tidak ada salahnya selama tidak menyakiti orang lain gitu sih, Pak. Next, berarti ke video Bapak ya, yang mana nih, Pak? Iya. 武功秦韵虽不相同，但原理相通，都讲求大音希声之境界。臣和长空面对面站着，有半个时辰，虽然谁也没动。 但决斗已经在彼此的意念中继续展开。Okay, actually I got an idea sebenarnya, Pak, from this video, but give me a chance, I will try it. Yes. Video tadi menggambarkan seni bela diri yang tidak hanya sebagai gerakan tubuh saja, Pak, tetapi juga dengan kekuatan pikiran, emosional, fokusnya juga, Pak. Mungkin ada tambahan lagi nih, Pak. Kita tambah lagi. Jadi tadi kan ada martial arts and music are different, but they share some the same principles sebenarnya kan. Jadi artinya bela diri dan musik mungkin satu hal yang berbeda, tapi mereka sama-sama mempunyai prinsip yang sama gitu. Dimana mereka juga membutuhkan konsentrasi mental dan fokus untuk melakukan seperti halnya seni lainnya gitu. Dan one more lesson I got from this video, sometimes things aren't as hard as you think. Jadi kadang-kadang hal itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Ya kan? Karena tadi bahwa mereka fighting di pikiran mereka lama 3-4 menit. Tetapi ketika mereka eksekusi, ternyata cuma butuh 3-5 detik gitu loh, Pak. Ya. Itu sih, Pak. Gimana, Pak? Benar nggak, Pak? That's a good ya kalau buat saya, Fran. Yang penting adalah gini, kadang-kala di dalam sebuah tulisan atau sebuah video, sebenarnya ada dua kacamata yang kita bisa lihat ya. Satu tersirat dan tersurat. Ya. Ada yang tersirat dan tersurat. Kalau kamu tadi bicara tentang martial art, itu yang tersurat. Itu yang tersurat. Yang kelihatannya bahwa film ini tentang bela diri. Benar kan? Ya. Nah, kalau yang tersiratnya banyak hal. Bukan bela diri ini sebenarnya. Ini bukan masalah bela diri. Ya kan? Kadang-kala kita juga melihat orang hanya yang tersurat saja, tapi tidak melihat tersiratnya. Kadang-kadang kita melihat yang tersiratnya, yang tersuratnya juga tidak kelihatan. Itu apa? Ya permainan dari pikiran kan? Pikiran. Mereka bertarung, kadang-kadang kita sudah takut duluan sama orang. Sehingga skornya kita udah tahu. Sebenarnya mereka bertarung dalam pikiran sebenarnya. Ya, kadang-kadang olahraga yang mirip-mirip dengan seni ini secara otak adalah permainan catur.
Mereka melakukan sesuatu yang namanya catur buta. Mereka belum melakukan langkah, tapi mereka bisa prediksi langkah. Betul nggak? Karena seperti yang kamu punya quote juga yang tadi, itu tersiratnya ada nggak? Oh ada. Tersuratnya ada nggak? Oh ada. Karena itu hanya kata-kata kalau tersuratnya. Ya, tapi yang tadi kita jelaskan itu tersiratnya. Banyak hal yang kita bisa dapetin insight-nya. Dan someday, yang paling bagus itu yang tersirat. Poin dari film tadi sebenarnya merelated kepada you punya quote bahwa kadang-kadang kita juga harus lihat tersiratnya, bukan hanya yang tersurat aja. Kadang-kadang kata-kata tidak menjadi jalur motivasi pada saat kita cuma melihat tersuratnya aja. Thank you, Pak. Ya? Lanjut ya, Pak ya. Yuk, lanjut. Ke quote saya yang kedua. Ini nih, Pak. Yang dimana sesuai juga sama kondisi seperti sekarang, Pak. Banyak orang merantau dan tidak bisa pulang nih, Pak. Gimana, Pak? Menurut Bapak, pandangan Bapak mengenai merantau itu seperti apa, Pak? Sesuatu keadaan yang kita harus berjuang lagi, melakukan situasi yang berbeda, bisa diterima di masyarakat. Nah, kalau tersiratnya adalah kita mendapatkan satu banyak kekayaan dari cara berpikir. Dengan kita bisa kenal orang lain, kita bisa juga istilahnya melihat bagaimana orang bertindak, berpikir, bertingkah laku, ya kan? Kita juga punya banyak wawasan tentang bagaimana diskusi itu berjalan, karena pada waktu kita nggak kenal, kita harus coba nangkap, kita harus coba dengerin apa sih opini mereka, poin mereka, sehingga hal itu membuat kita bertambah wawasan. Kalau menurut saya, kalau memandang tersiratnya merantau itu banyak hal yang kita dapetin pastinya, ya kan? Baik dalam pengembangan diri kita, benar nggak? Maupun lingkungan sekitar kita. Yang penting merantau itu kamu selalu berpikir maju, ya, bahwa banyak hal yang kamu bisa dapatin. Kalau kamu cuma merantau hanya karena sesuatu yang karena paksaan atau aku tidak mau mendapat sesuatu yang baru, ya menjadi beban akhirnya. Tapi kalau kamu orang merantau itu menjadi sesuatu yang istilahnya enjoy, happy, dan seperti sepeda itu kita harus kayuh terus sehingga kita bisa melakukan suatu proses jarak yang kita bisa tempuh, ya kan? Kita kan dapetin banyak variasi di dalam pengembangan diri kita, baik berpikir, bertindak, bertingkah laku, ya kan? Bagaimana kita juga mendapatkan satu insight baru dari orang-orang, kita bertemu dengan bermacam-macam tingkah laku, cara berpikir, itu yang memperkaya kita sebenarnya. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, Pak. Setuju banget sih Pak apa yang Bapak sampaikan tadi. Merantau itu soal keluar dari zona nyamannya Pak. Sudah harus siap dengan segala risiko dan konsekuensinya. Gitu. Jadi harus siap belajar adaptasi dan toleransi dengan kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan yang sebelumnya gitu. Lanjut ke video selanjutnya ya Pak. 你给得了我吗？好，如果凑不到10万，依法处斩。军粮只够10天，我就给你10天时间。不用10天，3天就够。军中无戏言。 Yang saya tangkap sebenarnya hal yang sulit dan butuh waktu lama itu bisa dilakukan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat apabila kita punya strategi yang tepat untuk menghadapinya, Pak. Dan begitupun yang di video tadi, Pak ya. Di video tadi dia punya strategi dengan cara memprediksi sebenarnya mungkin ya cuaca pada saat itu ya mungkin ya dari kura-kura tadi saya juga nggak ngerti gimana bisa ya dari kura-kura gitu ya. Dan strateginya juga membuat jerami di kapal sehingga panah lawan itu bisa dijebak di jerami tersebut gitu ya. Ya. Gimana Pak? Oke, ini kan semua tentang strategi ya. Yeah. Jadi orang bilang ini film kan mungkin kalau orang bilang ini film battle ya tentang battle ya. Kalau saya orang ngomong ini emang kan strategi China War ya. Biasanya dalam ilmu-ilmu ada satu yang bahwa semua harus pakai strategi. Tapi sebelum saya bicara tentang strategi, sebenarnya dalam sebuah film ini ada satu peran masing-masing di dalam orang itu ya. Bahwa ada yang jenderal, ada yang ahli strategi. Jadi dalam kehidupan kita juga, kita memimpin atau kita juga bekerja, sebenarnya orang banyak punya potensial. Bahwa setiap orang punya keahlian masing-masing.
punya kelebihan masing-masing. Yang kadangkala kita tergantung kita untuk manfaatin atau tidak. Karena kalau kita tidak bisa manfaatin, ya akan berbeda jauh, betul nggak? Dimana pada saat General Yu akan bilang bahwa, ini bukan suatu bercandaan loh, benar dah. Ya, tetapi kalau buat seorang yang ahli strategi, yes no, ya kan? Dia sudah bisa membaca situasi, kondisi, ya kan? Berdasarkan ilmu pengetahuan. Balik lagi, strategi itu didasarkan banyak hal dari ilmu pengetahuan. Benar enggak? Nah, dari lihat itu semua, udah pasti dia ahli strategi ini membaca, ya kan? Banyaknya informasi-informasi yang di luar. Betul enggak? Nah, kalau Anda bisa baca dan Anda rangkum, itu menjadi sebuah strategi. Nah, yang di titik akhir, kadang-kala satu poin pembelajaran kita adalah, setiap kita buat strategi, kalau kita pikirkan sampai sempurna, tidak akan bisa dijalankan. Karena di momen terakhir dari video ini, if. Ya kan? If. Kalau si Liang ini selalu berpikir yang negatif, strategi itu tidak akan jalan. Ya, contoh. Kalau dia pakai panahnya api, gimana? Waduh, gue harus mikirin lagi. Kalau dia berat gimana? Lama-lama nggak jalan itu strategi. Dan waktu terus berjalan. Karena menurut saya strategi itu bukan salah atau benar. Balik lagi. Antara kamu bisa membaca situasi dan kondisi. Itu yang penting. Ya, bukan masalah hebatnya untuk mengantisipasi semua kondisi. Misalnya kapalnya dibuat yang anti api, anti berat. Lama-lama bikinnya berapa lama? Iya. Sedangkan waktu juga duluan, terus. Pak. Kecuali kita punya waktu banyak, kita punya resource yang banyak, tidak dalam kondisi tekanan. Kalau tidak dalam kondisi tekanan, mungkin kita bisa memikirkan sampai sebanyak mungkin evaluasi situasi dan kondisinya. Tetapi dalam situasi yang sangat-sangat cepat, tepat, kita sebagai leader harus membuat suatu keputusan, tentunya tadi harus ada keberanian, take risk, resiko harus diambil. Sehingga dia ngomong, kalau saya gagal, kepala saya jadi taruhannya kan? Yes, benar. Kadang-kala seseorang harus punya take risk dulu, harus ambil resiko. Sehingga dia akan berpikir sangat-sangat clear, sangat-sangat jernih gitu. Nah, itu tadi. Yang penting keputusan itu di tempat yang benar dan di waktu yang benar. Itu yang penting. Dan kalaupun salah, kita evaluasi lagi. Ya kan? Kalau benar, kita teruskan. Kan tadi saya bilang dari awal, salah benar nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya pasti benar dan salah. Ya, karena kita juga tidak akan bisa menyenangkan banyak orang. Karena dalam hidup kita ada pro dan kontra. Kan? Ada yang suka dengan begini, ada yang nggak suka dengan begini, ada yang ini. Agar kita tidak bisa terus hidup dalam opini orang. Kita harus tentukan ilmu pengetahuan kita cari, kita punya pengalaman, kita mau belajar, kita mau berdiskusi dengan orang, kita mau berkembang. Tentu itu akan menjadi poin modal kita untuk buat suatu strategi. Ya, itu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Udah banyak sharing ke saya, Pak. Dan mungkin ke teman-teman juga semua nanti yang akan nonton video ini, Pak. Itu. Ya, itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak, ya. Thank you. Thank you, Fran. Oke, Pak. Bye-bye. Terima kasih, Pak.